Menurut Ronggo Warsito, Indonesia itu akan mengalami kemakmuran bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kalau Indonesia punya tipikal pemimpin yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Ratu tanpa mahkota. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya, menjadikan ulama sebagai panutannya. Tapi ingat, ratu tanpa mahkota. Begitu banyak kekuasaannya yang dikerdilkan. Orang langsung nyebut, apakah ini pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf? Pertanyaannya, kenapa ratu tanpa mahkota? Gara-gara embel-embel petugas partai seolah-olah berkuasa tapi tidak punya mahkota. Tapi dengan segala keterbatasannya mampu menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kalau yang nomor 7 ini kemudian menjadi tipologi bukan sosok. Kemudian dalam bahasa lain disebutkan, siapakah presiden berikutnya? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhdaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun ayahanda Kiai Hasib yang dari awal terselenggaranya acara ini beliau begitu sibuk kontak saya untuk memastikan tanggalnya Pak Prabowo. Yang paling tidak menyenangkan adalah beliau dawuh, Miftah, kamu datang ke Tambak Beras, nanti akadnya ikut rombongannya Pak Prabowo. Perasaan saya langsung tidak enak. Ternyata maksud Pak Kiai Hasib supaya saya tidak menjadi beban Tambak Beras tapi menjadi bebannya Pak Prabowo. Panjenenganipun guru saya Abah Ali. Beliau ini orang yang senantiasa nyuwuk saya, dan ketika istri saya sakit disuwuk sama beliau. Hampir semuanya qabul. Satu-satunya suwuk yang belum berhasil dari Gus Ali adalah ijazah poligami. Nah, itu enggak berhasil sampai hari ini. Panjenenganipun Romo Yai Mas Duki, guru saya Pak Kiai Marzuki Mustamar, dan para kiai lain yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang sangat saya takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus beliau yang telah membayar hutangnya yang akhirnya datang ke pondok saya setelah 8 tahun, Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya bilang, bila teman pernah membuatmu kecewa, bila pasangan pernah membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah Prabowo Subianto datang untuk Indonesia dengan membawa cinta. Sebenarnya inilah yang membuat mahal sebenarnya. Sahabat saya Gus Muhaimin Iskandar, yang ini selalu memberikan label saya Kiai Mahal. Saking mahalnya PKB nggak kuat ngundang. Yang tadi Kiai Hasib bilang ini ada pawaan cawapres. Saya pikir kalau pawaan presiden, rata-rata memang presiden Indonesia itu belakangnya O. Tapi kalau cawapres wakil presiden itu bisa belakangnya in. Contoh Kiai Ma'ruf Amin. Nah, jadi kalau mungkin kelanjutannya Muhaimin ya pantas saja lah kira-kira begitu. Itu tergantung bagaimana beliau kuat ngendorse saya apa enggak, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan dan para santri tentunya yang saya banggakan. Saya mohon maaf Bu, saya pakai jas karena sejatinya saya masih sakit. Dari kemarin saya ngawal Pak Prabowo sowan Habib Lutfi, badan saya sudah nggak terlalu enak. Tapi pengen satu hal saya sampaikan kepada para santri,
Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Maka rasa sakit yang saya rasa insya Allah kalah dengan rasa cinta yang ada di dalam hati saya. Apalagi kalau yang dawuh Kiai Hasib untuk santri tambak beras. Saya selalu bilang, cinta Gus Miftah kepada santri tambak beras seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya mbah di Ponorogo, namanya Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, yang nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak 3, yang pertamanya Imadarum adalah mbah saya, kemudian punya adik namanya Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu punya murid, namanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Satu saat Ronggo Warsito pernah menuliskan, kalau Ronggo Warsito itu jangan dibilang ramalan, karena beliau adalah seorang santri. Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Yang santri lain yang dimiliki oleh Mbah Hasan Besari adalah Ontowiryo. Nama lahirnya Ontowiryo. Setelah ngaji di Tegalsari bersama Mbah Hasan Besari, nama komplit Ontowiryo ini adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Nah, yang mau saya ceritakan adalah Ronggo Warsito pernah mengatakan demikian. Indonesia itu akan dipimpin oleh 7 model macam kepemimpinan. Yang pertama, menurut Ronggo Warsito, sekali lagi, kalau yang berbicara Ronggo Warsito itu bukan ramalan. Karena man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau yang ngomong dukun itu ramalan. Oh tenan, itu ramalan. Nah, Ronggo Warsito pernah mengatakan demikian. Ini namanya firasat bagi saya. Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Beliau bilang apa Bapak Ibu? Yang pertama, Indonesia itu akan dipimpin oleh model kepemimpinan dengan bahasa besarnya adalah Satrio Mukti Wibowo, mohon maaf, Satrio Kuncoro, Murwo Kuncoro. Seorang kesatria yang sangat terkenal. Tapi mohon maaf, sering dipenjara. Kalau kita ngomong ini dengan gampangnya, kita bisa menyebut nama Pak Soekarno. Satrio yang sering dipenjara. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ronggo Warsito menyebutkan Satrio Mukti Wibowo, kesandung kesampar. Seorang kesatria yang sakti, dia berwibawa, tapi akhirnya jatuh oleh rakyat. Orang langsung menganggap ini Pak Soeharto. Jadi kok saya mikir, kok Presiden Indonesia itu belakangnya O, depannya Su. Saya berpikir, saya lebih suka manggil Pak Prabowo ini bukan Prabowo, tapi Subianto. Mungkin perlu ruwatan Pak Prabowo ya ini, Subianto. Soekarno, Soeharto. Mukti Wibowo, kesandung kesampar. Kemudian yang berikutnya adalah Satrio Jinumput, Sumelo Atur Gawe Wirang. Seorang kesatria yang dia tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi jinumput. Pak Harto menyatakan mengundurkan diri, kemudian jinumput meminta Pak Habibie untuk menjadi presiden. Tapi salah satu kemudian yang dicatat oleh sejarah adalah Sumelo Atur Gawe Wirang. Gara-gara kebijakan referendum Timur-Timur hilang dari Indonesia. Kebijakannya membuat malu bangsa Indonesia. Salah satu kekurangannya. Kemudian yang keempat, Indonesia akan dipimpin oleh model dan tipe kepemimpinan Satrio Lono Topong Rame Wutongi Deri Jagat. Satrio Lelono, seorang kesatria yang sering berkelana keliling dunia jadi presiden untuk meyakinkan eksistensi bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong itu masih belum paham, tapi begitu Wutongi Deri Jagat, orang yang tidak bisa melihat tapi bisa keliling dunia,
kita langsung teringat dengan nama almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Satya lelono topong rame wuto ngidri jagat, Gus Dur. Dan saya termasuk orang yang sangat mengidolakan Gus Dur. Karena bagi saya, orang yang tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Saya ingat Pak Prabowo, Gus Dur itu zaman Orde Baru pernah dicurigai sama pemerintah. Gus Dur rapat dengan para kiai, datang intelijen ngawasi rapatnya Gus Dur. Gus Dur bilang sama kiai, para kiai mulai sekarang takallum bil lughatil arabiyah, kita bercakap-cakap pakai bahasa Arab. Intelnya pulang Pak, ditanya sama komandannya, Intel apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan itu. Kemudian yang kelima, tipologi pemimpin Indonesia adalah Satrio Piningit Hamung Tuh. Seorang kesatria Piningit yang dia mendapatkan nama besar karena bapaknya orang besar. Maka kita mengenal dengan nama Megawati Soekarno Putri. Hamung Tuh. Hamung Tuh itu tukulan Pak kalau bahasa Jawanya. Tukulan bapaknya, karena bapaknya orang besar, anaknya jadi besar, Ibu Megawati. Apapun, beliau tetap orang yang memberikan banyak sumbangsih untuk bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya, yang nomor 6, Indonesia akan dipimpin oleh model kepemimpinan Satrio Hamboyong Gapuro, gelar kloso tanpa nglenggai. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, gelar kloso tanpa nglenggai. Seorang kesatria yang mulai mampu menata tatanan pemerintahnya, tetapi mohon maaf, tuduhannya macam-macam. Gelar kloso tanpa ngelenggai. Kenapa bisa nata negara tidak bisa ngelenggai? Karena musibah di mana-mana. Aceh gempa bumi, tsunami, Jogja gempa bumi, demikian juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Orang langsung berpikir dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang ketujuh, yang menurut Ronggo Warsito, kalau ini beliau tidak nyebut nama, dan ini susah untuk ditafsirkan, karena cuma sampai 7. Indonesia itu akan mengalami kemakmuran bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kalau Indonesia punya tipikal pemimpin yang ketujuh. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Ratu tanpa mahkota. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya, menjadikan ulama sebagai panutannya. Tapi ingat, ratu tanpa mahkota. Begitu banyak kekuasaannya yang dikerdilkan. Orang langsung nyebut, apakah ini pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf? Pertanyaannya, kenapa ratu tanpa mahkota? Gara-gara embel-embel petugas partai seolah-olah berkuasa tapi tidak punya mahkota. Tapi dengan segala keterbatasannya mampu menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kalau yang nomor 7 ini kemudian menjadi tipologi bukan sosok. Kemudian dalam bahasa lain disebutkan, siapakah presiden berikutnya? Yang pertama, banyak mufasir ramalan Ronggo Warsito atau firasat Ronggo Warsito yang menyatakan bahwa pemimpin Indonesia adalah yang mampu meneruskan gerak langkah Presiden Joko Widodo, yang dianggap mampu untuk membawa misi-misi Presiden Joko Widodo, sehingga apa? Program-program Pak Joko Widodo tidak akan hilang. Nah, pertanyaannya itu siapa? Tapi kalau menurut Jongko Joyoboyo, Presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O, maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.